hari ini. Bapa selalu menyertai kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini ya Bapa. Pada malam hari ini kami anak-anak-Mu akan mulai ibadah kami. Kiranya Bapa menuntun menyertai kami dan menyucikan setiap hati kami sehingga kami akan fokus dengan ibadah kami dan ibadah kami boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Kita sama-sama menaikkan pujian yang berjudul Ku Menyembah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Barnabas Lilik, kita menaikkan satu pujian lagi yang berjudul Kusiapkan Hatiku.
berdoa terlebih dahulu, minta kesediaan. Ini ada Kak Antoni Tarigan, silakan membuka dalam doa untuk firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu pada malam hari ini untuk mengucap syukur atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa, yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Engkau telah bersama-sama kami di dalam kami melakukan aktivitas kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Dan pada saat ini kami telah memuji-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu, kiranya semua yang telah kami lakukan itu Bapa boleh menyenangkan hati-Mu, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh memberikan hati dan konsentrasi kepada kami, agar firman-Mu yang akan kami renungkan boleh bertumbuh dengan baik, serta menghasilkan buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikannya, Engkau rapi, Engkau pakai, agar setiap kata-kata yang disampaikan merupakan pesan yang daripada-Mu, ya Bapa. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tarigan sudah membuka dalam doa. Puji nama Tuhan. Salam rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Salam, Pak. Malam hari ini saya akan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk ada Kak Leo juga dengan si Rohani Kak Ritania yang sudah mengundang dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan. Pada malam hari ini saya sangat energizing sekali, sangat sukacita sekali untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan tampilkan PowerPoint saya. Apakah bisa melihat semuanya? Sudah tampil? Bisa, Pak. Udah. Bisa, Kak. Oke. Tema yang saya pilih malam hari ini adalah apa yang ada padamu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat khas, di mana pertanyaan ini muncul untuk dipertanyakan kepada kita. Terlebih nanti kita juga akan lihat di Alkitab satu kisah yang menarik buat kita semua untuk kita belajar bersama. Apa yang ada padamu itu berbicara secara khusus mengenai melepaskan potensi dengan maksimal. Saya akan membagikan satu foto. Ini saya pernah di Sumba, itu tahun 2014, kurang lebih 3 tahun saya pelayanan di Tanah Sumba, Tanah Humba. Ya. Jadi saya tinggal di Sumba Barat, di Waikabuba, tetapi daerah layanan saya itu mulai dari Sumba Timur, kemudian Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat. Ya, jadi ada 4 kabupaten yang sering saya kunjungi karena kami di sana membuka sekolah PAUD. Jadi ini ada beberapa slide gambar. Yang di sebelah kiri saya mengajar ekskul untuk program Future Center, itu anak-anak SD, ya. Kemudian saya juga ini memberikan pelatihan kurikulum waktu itu K13 untuk guru-guru TK di daerah Mamboro. Kadang saya juga membagikan pelayanan sampai di Sumba Timur, di 4 kabupaten itu ya. Kemudian juga saya ada di Sumba Tengah, daerah Tanambanas, kemudian pelayanan-pelayanan dengan gereja-gereja di sana.
Itu mungkin beberapa hal pelayanan-pelayanan saya. Kalau di Sumba Barat sampai di daerah Lamboya, kemudian masuk ke daerah perkebunan coklat ya. Masih masuk ke dalam-dalam juga saya hanya menaikin sepeda motor. Nah, puji Tuhan saya juga concern di pelayanan anak-anak, jadi ada pelayanan di gereja sekolah minggu bersama dengan GKS, kemudian gereja-gereja Pantai Kosta lainnya. Nah, ini mungkin sekilas saya pengalaman di Sumba luar biasa. Treknya juga menantang karena masuk ke pedalaman bisa sampai 5 jam, 4 jam perjalanan jauhnya. Kalau ke Sumba Timur sampai ke Tabundung ya itu jauh sekali. Nah, berikutnya itu sekilas pelayanan saya pernah di Sumba selama 3 tahun. Ada satu quote yang saya sangat senang, yaitu every resource in the world is limited except potential. Jadi kalau kita berbicara potensial, semua dari kita diberikan oleh Tuhan itu potensi. Potensi itu diberikan Tuhan sejak kita diizinkan Tuhan lahir dalam kandungan. Sejak usia 0, kita sudah diberikan Tuhan potensi itu. Jadi semua sumber daya yang ada di dunia ini itu terbatas. Tetapi hanya satu, yaitu kecuali potensi. Potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak sependapat seperti John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu seperti kertas putih, sehingga orang-orang bisa memberikan goresan di lembar kertas putih itu. Kita tidak setuju dengan pendapat itu, tetapi kita sebagai orang Kristen, setiap pribadi, kita sudah dari awal diberikan potensi, talenta, karunia, itu sejak kita ada di dalam kandungan. Dan potensi itu harus digali, potensi itu harus ditemukan, potensi itu harus diasah, potensi itu harus dilepaskan. Sehingga potensi itu benar-benar bisa maksimal untuk menjadi potensi yang berdampak buat kerajaan Allah. Kita belajar dari satu tokoh, yaitu Musa, di Keluaran 4 ayat 2. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, rekan-rekan, kita semua tahu bahwa Musa adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencana agungnya, di mana bangsa Israel harus tinggal di tanah Kanaan. Selama bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, itu adalah tempat sementara di mana dahulu memang Yusuf dan saudara-saudaranya dan Yakub pernah tinggal di tanah Mesir. Kemudian begitu sudah tiba waktunya lahir pada zaman Musa, Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk memilih Musa untuk memberangkatkan bangsa Israel kurang lebih 600.000 untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, ini adalah satu permulaan di mana Keluaran 3, Keluaran 4 ini adalah proses panggilan, calling dari Musa. Dan ini penting untuk kita sadari bahwa setiap kita itu ada yang namanya calling, panggilan yang dari Tuhan. Itu menetapkan kita tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita seperti apa? Itu yang dinamakan calling. Jadi setiap kita
pasti mempunyai tujuan hidup. Panggilan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, ini satu diskusi yang sangat menarik antara Musa dengan Allah pada saat di semak belukar, sehingga disitulah ada proses negosiasi antara Musa dengan Allah. Jadi Musa benar-benar ingin memberikan proposal buat Tuhan bahwa panggilannya itu apakah memenuhi beberapa persyaratan. Tetapi ada beberapa persyaratan yang sebenarnya Musa sendiri memberikan justru alasan-alasan kenapa dia tidak bisa menerima panggilan itu, di mana panggilan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, apa yang ada di tanganmu itu adalah pertanyaan bukan hanya untuk Musa, tetapi pertanyaan bagi setiap kita. Setiap kita ditetapkan oleh Tuhan untuk kembali merefleksikan diri kita. Apa yang ada di tanganmu? Jadi sebenarnya ini menanyakan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Cuma kadang kita mungkin belum menggali, mungkin kita belum mengasah, mungkin kita belum bisa menemukan itu drive mana yang itu menjadi potensi yang kita bisa maksimalkan sehingga itu berdampak besar untuk kerajaan surga. Nah, rata-rata dari kita semua tentu banyak yang bertanya-tanya selama ini, mungkin potensi saya apa sih? Drive saya, pelayanan apa sih yang saya akan kembangkan di dunia pelayanan? Apakah saya terbeban ke penggembalaan, atau saya sebagai misionaris, atau saya sebagai guru, atau saya di mana Tuhan tempatkan sesuai dengan potensi saya. Nah, ini yang penting, hampir semua pemimpin itu mengalami satu pergumulan, yaitu menemukan potensi dalam hidupnya. Nah, Tuhan tidak pernah meminta lebih. Tuhan hanya menanyakan apa yang ada padamu. Nah, konteksnya pada saat itu Musa adalah dia hanya memiliki tongkat. Nah, tongkat itu adalah tongkat pengembalaan pada saat dia ada di tanah Midian bersama mertuanya, yaitu Yitro. Nah, tongkat pengembalaan itu adalah satu bentuk referensi di mana Musa adalah seorang pemimpin, ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin. Jadi setiap kita sudah sangat seharusnya kita menyadari bahwa kita semua adalah pemimpin. Seorang pemimpin harus tahu potensi, mengenali potensi dalam hidupnya. Sehingga itu akan menjadi dampak buat kepemimpinan selanjutnya. Berikutnya saya akan bahas satu persatu mengenai kepemimpinan Musa. Tujuan dari akhir pembelajaran kita malam hari ini adalah kita semua bersandar kepada keberanian dan potensi yang akan selalu mengalahkan rasa takut, tidak nyaman yang akan mencoba menahan kita pada tujuan. Pernah nggak kita mengalami satu ketakutan yang besar? Pernah nggak kita mengalami yang namanya kita tidak punya harapan bahwa sepertinya saya tidak punya potensi, saya tidak punya talenta, saya tidak punya hal yang spesial kiranya untuk bisa dimaksimalkan untuk saya bertumbuh sebagai pemimpin yang berdampak bagi orang banyak. Nah, dengan malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengalahkan rasa takut itu, mengalahkan rasa tidak aman, atau keraguan yang selalu itu menahan kita untuk kita bisa mencapai pada tujuan. Jadi malam hari ini tujuan kita sangat clear, kita akan belajar bagaimana setelah malam hari ini kita akan jauh lebih berani dengan potensi yang kita miliki, potensi yang Tuhan berikan. Selanjutnya,
saya memberikan 5 kepemimpinan Musa. Yang pertama adalah Musa menjalankan kepemimpinan itu atas nama Tuhan. Itu di Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu." Nah, teman-teman kita semua tentu saja menyadari bahwa setiap pemimpin, baik itu hamba Tuhan ataupun lembaga, pemimpin lembaga ataupun lembaga pemerintah di dunia ini, semuanya memimpin itu tentu menjalankan kepemimpinannya itu dengan standar kepemimpinan yang tentu saja semua memenuhi kriteria, baik itu pemimpin yang dihormati, pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang kompeten, pemimpin banyak sekali kriteria kepemimpinan di dunia ini. Tetapi kita ingin lihat bersama bahwa kepemimpinan Musa di awal itu sangat penting. Panggilan pertama Musa itu sangat penting. Musa itu adalah pemimpin yang tidak diharapkan oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Buktinya pertanyaan-pertanyaan bangsa Israel waktu Musa masih di Mesir, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan orang Israel yang tidak menghendaki Musa menjadi pemimpin atas mereka. Nah, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita ada di satu organisasi gereja, di satu organisasi kelembagaan, atau di dalam komunitas apapun, kita tidak dikehendaki untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Karena mungkin kita tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Nah, kita semua juga ngalamin seperti halnya dengan Musa. Musa adalah pemimpin yang tidak diharapkan oleh bangsa Israel. Banyak kepemimpinan Musa. Nah, tapi bagaimana bisa Musa tetap konsisten berdiri? Bagaimana apapun yang terjadi, Tuhan tetap memilih Musa. Karena apa? Karena Musa menjalankan kepemimpinan itu atas nama Tuhan. Bukan atas nama pribadi kita. Bukan atas nama pribadi sendiri. Jadi ini yang penting, hanya begitu dia bertemu dengan orang-orang Israel di tanah Mesir ataupun ketemu dengan Firaun, Musa menyampaikan ini, bahwa yang mengutus aku adalah Yahweh, atau aku adalah aku. Itu yang mengutus Musa, sehingga dia berani datang ke tanah Mesir. Ini adalah satu hal yang tidak lazim bagi semua kepemimpinan di atas bumi ini, bahwa pemimpin harus menyadari bahwa kepemimpinan itu dari Tuhan. Kepemimpinan itu atas nama Tuhan. Kepemimpinan itu bukan berbicara soal posisi, tetapi kepemimpinan itu berbicara soal fungsi. Bagaimana fungsi itu dijalankan. Bagaimana Musa sebagai pemimpin, fungsinya itu jalan. Karena fungsi seorang pemimpin adalah menghadirkan kerajaan Allah. Fungsinya adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab pemimpin itu dijalankan. Kalau kita tahu pemimpin yang diharapkan bagi dunia ini adalah pemimpin yang good and godly leader. Pemimpin yang baik dan pemimpin yang ilahi, pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadi ini akan menjadi jahat di mata Tuhan, pemimpin yang tidak baik di mata Tuhan. Makanya dimunculkan pemimpin yang menjalankan kepemimpinan itu atas nama Tuhan. Good and godly leader itu diperlukan. Jadi tahu siapa yang memberikan potensi kepemimpinan itu, yaitu dari Tuhan, maka kita harus memberikan itu semua atas nama Tuhan. Hal yang kedua adalah
yang kedua adalah Musa memiliki sifat yang rendah hati. Dia juga menjadi sebagai sahabat di hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki di dunia ini, yang paling berharga adalah satu, yaitu karakter. Satu hal yang dimiliki oleh pemimpin yang paling berharga adalah karakter. Jadi kepemimpinan yang berhasil itu berangkat dari karakter yang baik. Nah, karakter itu diuji, karakter itu dibentuk. Jadi kalau di Bilangan 13 ayat 3 dan Keluaran 33 ayat 11 dikatakan Allah berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dan Musa lembut hatinya. Ini adalah satu karakter kepemimpinan yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang tahu, pemimpin yang rendah hati itu akan disukai oleh banyak orang. Rendah hati di sini adalah pemimpin yang tegas dan pemimpin yang berhikmat. Jadi rendah hati itu memiliki kapasitas bagaimana dia tetap tegas tetapi berhikmat. Nah, Musa memiliki karakteristik ini dan kehidupannya sangat jelas sekali. Penting bagi kita semua. Apakah kita juga menjadi pemimpin yang selalu memberikan tempat-tempat yang spesial di hadapan Tuhan, yaitu tempat yang hanya kita